Om Swastiastu, kembali lagi di Juniardika Channel. Sesama sampun klik video ini. Nah, di video ini dia akan sedikit membagikan pengalaman yang di YouTube, bukan untuk sombong atau apa, karena dia juga masih pemula, sangat pemula di YouTube. Tapi mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba atau ingin menghasilkan uang lah istilahnya di YouTube, saya ingin membagikan atau sharing pengalaman kepada kalian. Mungkin bisa menjadi gambaran langkah-langkah awal apa saja yang perlu kalian lakukan untuk dapat menghasilkan uang di YouTube. Ada banyak persyaratan yang harus kalian tempuh, ada banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Saya menempuhnya hampir setahun agar bisa menghasilkan lah, walaupun tidak begitu banyak, tidak sebanding lah saya kira pengeluarannya yang perlu kita keluarkan dari hasil yang baru kita dapatkan. Tapi saya yakin dengan kegigihan dan ketekunan suatu saat pasti juga akan menghasilkan hal yang besar. Setungkara. Sesuai dengan thumbnail atau judul, saya ingin bagikan pengalaman tentang ini, surat Google AdSense. Bagi semeton yang tahu atau yang berkecimpung di bidang Google ataupun YouTube pasti tahu betapa pentingnya surat ini. Kalau di YouTube, ini adalah persyaratan terakhir jika ingin menghasilkan uang di YouTube. Surat ini perlu di request. Ini datangnya dari Malaysia. Surat ini saya dapatkan bulan lalu, di bulan Maret, dan requestnya saya hampir 3 kali. Saya request di bulan kalau tidak salah bulan Desember akhir, nggak datang. Request lagi di bulan Januari, nggak datang juga. Saya request ketiga kali di bulan Februari, akhirnya datang di bulan Maret. Dan itu cuma dikasih kesempatan 4 kali request. Kalau tidak sampai juga, ada sih cara yang lain tapi lumayan sulit. Apabila tidak berhasil keempat requestan dan cara yang terakhir, uang kita yang sudah terkumpul di Google AdSense akan hangus. Mengerikan, bukan? Jadi kemarin saya cukup galau istilahnya menunggu surat ini. Jadi surat ini sangat penting. Jadi surat ini bisa diperjelas ikut saya. Tunggu ya. Ini surat Google AdSense namanya. Tuh. Di dalam surat ini ada, kalau nggak salah 6 digit apa 5 digit. Sebentar. Ada 6 digit PIN. Jadi di surat Google AdSense ini ada 6 digit PIN. Jadi 6 digit PIN ini sangat berharga. Apabila kalian ingin mencairkan uang kalian yang sudah terkumpul di Google AdSense. Mungkin semeton masih bertanya-tanya apa itu Google AdSense, apa hubungannya dengan YouTube. Ya mungkin bagi semeton yang ingin, bagi teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin mencoba berkarir di YouTube atau ingin menghasilkan uang dari hobi kalian. Mungkin kalian punya hobi musik, biografi, apapun itu yang bisa yang mungkin passion kalian dan bisa kalian dokumentasikan, silahkan upload di YouTube. Nanti kalau kalian ingin tahu caranya, mungkin cara mencari subscriber pertama, jam tayang, itu kalian silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin ini adalah mungkin saya akan membuat satu konten baru tentang YouTube. Selain konten suling dan budaya Bali, saya akan tambahkan satu konten lagi, yaitu tentang bagaimana cara awal melangkah di YouTube. Mungkin dari saya juga masih pemula, subscriber saya tidak banyak, tapi setengkara hasilnya sudah terlihat. Jadi bagi semeton yang ingin mencoba
silahkan ikuti channel ini. Saya akan terus bagikan informasi tentang YouTube. Jadi sebelumnya yang perlu kalian ketahui, persyaratan awal menjadi seorang YouTuber ingin agar bisa menghasilkan, istilahnya itu kalau di YouTube monetisasi, kalian harus mengumpulkan pertama 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bayangkan itu 4000 jam sama dengan 240.000 menit. Itu yang paling susah dicari. Penonton harus menonton video kalian selama 240.000 menit. Wow. Dan itu cuma dikasih waktu setahun atau 12 bulan untuk mengumpulkan 1000 subscriber dan 24.000 atau 4000 jam tayang. Susah bukan? Jadi saya sedikit pengalaman juga. Saya menempuh untuk mencapai 1000 subscriber itu selama kurang lebih 4-5 bulan. Pertamanya sangat sulit. 100 subscriber pertama itu sangat sulit. Dan juga mungkin orang-orang melihat yang sana konten yang membuat video suling, video klip, saya buatnya di outdoor. Mungkin orang-orang mengira kalau dalam bahasa Balinya, oh ya guys, itu apa yang dia kerjakan sih. Banyak yang dulu sebelum orang-orang tahu saya ingin mencoba di YouTube, mungkin banyak yang bertanya apa sih yang dikerjain gitu. Tapi setelah saya sering share video di medsos, hasil-hasil karya Tiang, Astungkara, banyak yang support, keluarga, teman-teman dan lainnya semua support. Dan akhirnya saya terus jalan di YouTube. Sempat sih hampir nyerah. 3 bulan pertama itu hampir nyerah karena tidak ada peningkatan di subscriber ataupun jam tayang. Tapi saya terus menggali informasi di YouTube bagaimana caranya, bagaimana agar penonton suka dengan video, mencari konten-konten yang menarik. Akhirnya di bulan keempat tembus 1000, tapi 4000 jamnya belum tembus karena itu sulit. Terus saya upload video tiap hari dan akhirnya di bulan kelima kayaknya tembus 1000 dan 4000. Saya mengajukan, karena setelah tembus tidak langsung lolos, harus mengajukan dulu monetisasi. Apabila setelah dicek, karena ada pengecekan dulu, dan dengan catatan kita nggak boleh re-upload atau mengupload video orang, itu pelanggaran. Banyak sekali peraturan di YouTube yang harus kalian ketahui jika ingin menjadi seorang YouTuber. Pertama, konten atau video kalian harus original, walaupun sejelek apapun yang penting original. Itu buatan hasil karya kalian sendiri tanpa mengupload video orang. Boleh mengupload video orang, tetapi jangan kita istilahnya mengomentari, bukan me-re-upload total. Kita mengambil bagian-bagian pokoknya dan kita juga terlihat di dalam video yang kita buat. Itu intinya. Nah, nanti saya jelaskan lebih detailnya di next video. Di sini saya hanya sedikit membagikan pengalaman dulu bahwa saya sudah mendapatkan surat ini, Google AdSense, karena sangat sulit karena alamat yang juga cukup di pedesaan. Saya kemarin juga takut karena ini datanya di kantor pos. Saya ngambilnya di kantor pos, ini dia fotonya. Jadi perjuangannya cukup panjang, setahun. Tapi Astungkara sekarang sudah bisa menghasilkan walaupun tidak banyak. Sedikit bocoran lagi, mungkin ada yang mengira kalau udah dapat uang di YouTube itu langsung auto kaya. Hoak. Susah sekali bro, susah. Saya sedikit bocoran ya, mungkin satu video ada 1000 views atau 1000 tayang, itu bisa cuma ngasilin duit 10.000 atau 5.000 karena uang datang itu dari iklannya, bukan dari subscriber atau mungkin bukan dari like atau komen, bukan. Itu pure dari jam tayang, tapi tidak murni. Mungkin 1000 klik, gak mungkin ada 1000 iklan, paling sekian. Itu pun kalau nggak di skip. Jadi bagi semua teman yang ingin support, jika ada iklan jangan di skip. Itu
itu untuk sedikit bocorannya atau gambarannya, tapi ya kalau kita tekun, karena pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu pasti akan terjadi. Ini juga sambil istilahnya tempat penampung hobi kalian. Kalau kalian suka hobi musik atau video, grafi, tari dan lain-lain, silakan upload di YouTube. Yang istilahnya sebagai album kehidupan kalian. Nanti suatu saat kalian sudah tua atau dewasa ataupun sudah berkeluarga, nanti kalian bisa tengok lagi tanpa harus menyimpan filenya di HP atau di laptop. Simpan saja di YouTube, pasti selamanya kalian bisa tonton. Itu untuk kunci yang pertama. Jangan juga kalau mengawali YouTube, jangan terlalu terobsesi sama hasilnya. Saya juga kemarin begitu, karena terlalu terobsesi jadi panik sendiri. Setelah saya pikir-pikir, jangan pikirin duitnya, pikirin aja kita berkarya, karya kita dinikmati orang, kita juga banyak dikenal orang, jadinya itu yang penting. Kalau untuk masalah fee atau hasilnya itu bonus. Jadi itu tadi sedikit, bukan sedikit tapi lumayan panjang yang bercerita. Semoga teman-teman yang mau mendengarkan cerita yang bisa inspirasi atau mau mencoba, mumpung kan sekarang kita lagi di rumah aja, anjuran pemerintah, manfaatkan waktu dengan baik. Mungkin ada yang liburan kerja, saya juga liburan kerja sekarang, jadi saya manfaatkan. Mungkin ini bisa menjadi jalan alternatif. Setungkara jika ada rezeki di sini, nanti kita bisa menghasilkan uang di YouTube, tapi jangan terlalu terobsesi juga. Intinya kita tetap semangat berkarya saja, tetap jaga kesehatan. Setungkara semua hal buruk yang terjadi saat ini cepat hilang dan kita cepat kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah, like, share ke teman-teman kalian. Nanti saya akan buat dari awalnya bagaimana menjadi YouTuber. Setungkara bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kalian yang baru mau berkecimpung di dunia YouTube. Walaupun masih banyak yang lebih hebat, karena saya sangat-sangat masih pemula, tapi mungkin saya lebih dulu tahu, atau apa yang saya tahu nanti akan saya bagikan ke kalian. Semua sahabat menonton video ini sampai habis. Kiring aja seni budaya Bali. Salam harmoni budaya Bali. Om Santi 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 Om.